Nantilah coba kita bahas baris nanti. Tapi itulah rata-rata banyak masih di bawah rata-rata lah, kesalahan semua. 1-2 ada yang ini, ada yang lulus Islam. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Ada? Ada. Oke, yang paling parah ada beberapa orang juga kadang lewat atau dia entah apa nyerop, itu parah itu. Ya, tak mungkin diulang lagi, tak mungkin. Mau dicari lagi metode supaya lebih ringan lagi belajarnya, udah paling ringan lah nih. I'rabnya pun i'rab singkat. Ada lagi i'rab paling singkat dari itu, mana ada? Lebih panjang ada banyak, lebih singkat tak ada lah. Jadi yang agak-agak parah apanya, ulang aja lah di rumah, ulang-ulang kan satu rumahnya istilahnya kan, tanya kawan gitu, diulang, pas tak paham tanya kawan. Terutama juga yang sering tak masuk, ada ketinggalan, itu bahaya. Itu salah satu nanti jadi penyebab tak paham ke depannya, materi berikutnya maksud. Jadi mesti belajar dari awal. Kalau lompat-lompat tak dapat. Ya mau diulang tak mungkin, diulang pelajaran daerah tak mungkin lah. Ya belajar sendirilah dari awal, kejar ketinggalannya. Kalau enggak nanti ya teruslah sampai kapan pun ketinggalan terus, tak bisa. Oke. Ada pertanyaan? Tak ada. Baik, kita lanjut dulu materi. Karena yang kita lihat yang lalu di bacaan qiraah pertama itu bakalan masuk di situ apanya, kalimat yang pelajaran itu belum dipelajari. Jadi kalau belum dipelajari tak bisa kita lanjut nanti bacaannya. Jadi kita masuk materi dulu. Yang lalu judul besarnya kapan isim itu dibaca rafa, itu kan judul besar. Yang pertama mubtada, yang kedua khabar, yang ketiga fa'il, yang keempat naibul fa'il. Ini yang kelima. Kapan isim dibaca rafa? Yang kelima. Yang kelima, ketika isim itu ketika apa bahasa supaya cepat mudah paham. Isim lah. Ketika isim itu didahului oleh kana. Ketika isim itu didahului oleh kana, disebut isim kana. Disebut isim kana. Jadi isim kana apa artinya? Isim yang didahului oleh kana. Itulah arti dari isim kana. Jadi intinya, asalkan kalian lihat nanti ada isim dan di depannya ada kana, sebelum isim itu ada kana, berarti itu isim kana itu.
gitu ya. Misalkan ada isim dan sebelum isim itu ada kananya, berarti dia isim kana. Gitu aja. Tak usah bingung-bingung. Pokoknya asalkan isim, sebelum isim itu ada kananya, berarti isim kana. Gitu ya. Oke. Kana, apa itu kana? Itu pengertian. Kana itu sendiri apa itu gitu maksudnya? Kana itu adalah fi'il madhi naqis. Fi'lun madhin naqisun. Fi'il madhi naqis. Oke. Sada. Fi'il madhi naqis. Kenapa dibilang fi'il madhi naqis ya? Hah? Karena tengahnya ada huruf ilat. Cara bentuk dia kurang. Hah? Cara bentuk dia kurang. Cara bentuknya maksudnya? Kalau fi'il yang biasa kan tidak berubah. Ini Kana pun i'rabnya juga itu. Kana kanu kanat. Kanat kanata kunna gitu kan. Kuntu. Nah, gitulah. Kalau fi'il mudhari'nya yakunu. Yakunu, yakunani, yakununa. Karena dia mu'tal ain atau dengan mu'tal naqis. Al-Fatih. Karena itu fi'il madhi naqis. Mungkin lah, saya tak tahu mungkin apa yang ke situ. Ada keterangan begitu. Kenapa dibilang naqis ya? Kalau dari apanya memang dia ada huruf illat di tengah. Yang pernah disampaikan kenapa dia disebut naqis, fi'il madhi naqis? Kurang karena dia tidak berfungsi seperti fi'il yang lain. Kalau biasanya fi'il yang lain kan ada fi'il, fa'il, kan gitu. Ada fi'ilnya, ada fa'ilnya. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya, kan gitu. Ini tidak. Ada kana fi'ilnya, kana itu fi'il. Ada kana fi'il, kemudian setelah itu bukan fa'il yang dapat, tapi isim kana. Ya kan? Mana ada kana fi'il fa'il kana? Ada fa'il kana, isim kana. Jadi di situlah letak naqisnya, kurang. Biasa kalau fi'il fa'il, ini kana fi'il. Cuma setelah kana bukan fa'il, tapi jadi isim kana. Letak naqisnya di situ. Itu disebut fi'il madhi naqis. Oke. Fungsi. Ini yang penting. Fungsi kana. Apa fungsi kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Fungsi kana merofakkan isim dan menasabkan khabar. Isimnya rofa, khabarnya nasab. Itu dia. Jadi isimnya di baris rofa, buat baris rofa dia. Kemudian khabarnya di baris nasabkan.
isimnya dibaris rafa'kan, kemudian khabarnya dibaris nasabkan. Itulah namanya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Itu fungsi kana. Kana ini sebatas kana saja dulu. Nanti baru masuk ke akhwatuha, saudara-saudara yang banyak lagi. Jadi paham kana, nanti kalau udah paham baru masuk ke saudara-saudaranya. Oke. Sebelum lanjut, paham itu? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi yang mesti dipahami fungsinya. Mesti diingat fungsinya itu merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Oke. Kita masuk ke contoh. Kalau ada yang belum paham juga, singkatnya, kana itu masuk ke susunan mubtada khabar. Dulu ya. Asalkan ada misalnya, contoh, misal ada susunan mubtada khabar misalnya. Masuk kana di situ, berubahlah dia jadinya. Yang awalnya mubtada khabar berubah jadi isim kana khabar kana. Berubah. Oke, contoh misal apa bacaan? Kanal muslimu mu'minan. Kanal Muslimu muslimu mu'minan. mu'minan. Nah, bagus ini. Kana apa kana? Fi'il madhi. Nah, setelah kana ini al-muslimu isim fi'il atau huruf? Isim. Ini ya. Bagus ini. Semua habis. Situ loh. Habis semua nampaknya. Kana fi'il madhi naqis. Setelah kana ini kan ada isim. Nah, jadi yang setelah kana, isim yang setelah kana ini disebut isim kana. Isim kana. Kenapa dia disebut al-muslimu ini isim kana? Karena sebelumnya Karena Karena sebelumnya ada kana. Karena sebelumnya ada kana. Itu aja. Mungkin disebut di isim kana. Kenapa disebut al-muslimu isim kana? Karena sebelumnya ada kana. Dah. Kalau misalnya tak ada kananya, ya tak isim kana itu disebut. Ini gitu. Begitu aja, mudah aja ya. Yang penting perhatikan gitu aja. Nah, kalau pas begitu baca, kenapa juga? Dah. Isim kana barisnya rafa. Tadi fungsinya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakkan isim dan menasabkan khabar. Jadi ingat. Makanya lah barisnya kanal muslimu. Muslimu dibuat. Ini rafa. Rafa itu dhammah. Itulah. Sebetulnya rafa itu bukan dhammah aja. Yang paham rumus sudah paham. Yang tak paham rafa itu dhammah. Dah. Kanal muslimu. Makanya dibariskan dhammah dia, baris depan. Kenapa mesti baris depan? Karena dia rafa. Baris depan lah. Misal pula rafa baris fathah misalnya, atau baris kasrah. Itu bukan rafa. Rafa itu dhammah. Dah. Jadi kalau dia isim kana, barisnya rafa. Baris rafa dibuat. Makanya dibarislah dia al-muslimu, bukan al-muslimah atau al-muslimi. Kenapa dia barisnya dhammah? Karena dia isim kana. Isim mufrad, isim kana pula. I'rabnya isim kana
marfu di dhamma. Dhamma ini dari mana dapat? Ini. Jangan buat bingung. Dari mana dapat di dhamma ini? Ini dia dhamma. Di dhamma di annahu karena dia, maksudnya dia al-muslimu ini, di annahu isim mufrad. Nah, jadi ini i'rabnya singkat ini. Cuma nyangka tak paham, dah singkat betul pun. Nah, ini barisnya 2. Nah, inilah. Kalau dia pakai alif, nunnya ini kan pakai alif. Mu'minan ada alifnya kan. Kalau sudah pakai alif, jangan lagi ragu. Ini pasti barisnya baris 2 di atas. Kalau misalnya tak ada kalau misalnya tak ada alifnya, tak ada alif, jangan di baris 2 kan dia, pasti tidak itu. Pasti akan baris 2. Jadi jangan sampai salah. Gitu. Nah, kalau ada dia isim kana, maka ada namanya khabar kana. Inilah dia khabar kana. Jadi 2 ya. 1 isim kana, 1 khabar kana. Itu dia. Mana yang di situ? Dah. Kalau mau dilihat, sebetulnya ini masuk ke mubtada khabar. Yang lalu pelajaran kita al-muslimu mu'minun. Al-muslimu mu'minun. Kan gitu. Ini mubtada. Ini khabar. Mubtada rafa, khabar pun rafa juga. Kan gitu. Ketika dia masuk kana, dimasukkan kana sini. Ini berubahlah dia jadinya kanal muslimu mu'minan. Kanal muslimu mu'minan. Ini rafa karena memang isim kana rafa. Ini nasab. Ini tidak lagi mubtada tapi jadi isim kana. Kenapa isim kana? Karena di depannya ada kana. Maka dia tidak lagi mubtada disebut isim kana. Ini khabar kana. Kalau ada isim kana, ada khabar kana. Isim kana, khabar kana. Kalau ada mubtada, ini khabar. Kenapa tak sama disebut? Ini mubtada, tidaklah mubtada pula. Karena di depan ada kana. Itu dia. Jadi ini, ya itulah. Sama ini. Ini mubtada khabar asalnya, seperti ini yang lalu. Masuk kana, maka berubah dia isim kana, khabar kana. Jadi kana itu masuknya ke mubtada khabar. Singkatnya gitulah. Paham ya? Kalau tak paham tanya. Enggak, 1. Kamu tulis dulu. Izzuddin Al-Qasam.
sakit semua. Tak betul kuliah itu gitulah. Saya minta cemana dinasihati adik ayah yang di Medan kan, udahlah situ aja Unifa. Unifa itu ya, saya tengok itu Ustaz ada Ustaz Al-Huda itu dia tamat Unifa aja bisa dia jadi Ustaz gitu pula. Nasihati padahal udah mau pulang aja, mau berangkat pulang kampung lagi, tak jadi kuliah gitu. Nasihati akhirnya coba gitu ya, diantarkan adik ayah juga ke Unifa. Lulus belum? Ada cerita tak lulus. Ya itulah, begitu datang tahulah ya Ian kan kampusnya gedungnya tinggi-tinggi mewah-mewah gitu kan, dinding kaca kan gitu berkilat nampak, halamannya lebar luas kan gitu. Pernah kan ke UIN? Nah itulah pertama kan gitu, wah beginilah rupanya kampus tuh kan gitu. Awak biasa kan di sekolah, hebat rupanya kuliah tuh gitu kan. Masuk ke Unifa, masuk mulai dari gang, diantar naik kereta sampai ke depan Fakultas FAI. Mana kampusnya? Inilah gini. Iya. Yang ini saya pikir. Ini kan tadi rumah penduduk sebelah ini. Gitulah. Kalian lihatlah bangunan kita ini jauh bedanya. Macam-macam rumah-rumah warga ya. Komplek kan. Rendah-rendah apanya. Sengnya pun udah lama-lama. Bangunannya pun bangunan dulu. Sekarang orang bangunan apanya mana gini? Beda lah. Cuma itulah anehnya dari dulu sampai sekarang begitu kan. Tak ganti-ganti. Tak berganti. Entah ini mungkin bangunan pertama lah sampai sekarang. Hah? Coba kalian tanya yang apa? Hah? Masjid kampusnya? Cat air ganti-ganti. Kampusnya nih coba tanya, entah. Saya rasa bangun pertama ini. Tak ada adik, hah? Sampai sekarang tak berganti gitu kan. Masalahnya universitas. Uang itu kemana itu bikinnya gitu. Rasanya tak mungkin universitas sebesar ini sekolahnya banyak, tak mungkin tak ada duitnya. Bahkan aula kita lagi disewa orang buat pesta, berapa dananya itu? Jadi sebetulnya uang masuk itu rasanya banyak. Cuma kenapa bisa tak terbangun kampusnya? Saya ngajar di ini, di Al-Ulum namanya. Saya masuk di Aliyah Al-Ulum. Jadi itu memang yang mengelola orang Muhammadiyah juga. Ya kalah sama kampus. Kalah. Bahkan sekolah itu udah kayak kampus. Kalau kalian lihat nanti ada di sana sekolah, memang bangunannya mewah, cuma tak tahu dari mana uangnya. Kalau kita masuk ke situ, saya lupa apa nama itu. Al-Rayhan atau apa nama sekolahnya di STM sana. Masuk kita ke sana, suasana kayak di Makkah. Berkilat apa sekolah. Kemudian ada jembatannya di atas melintang gitu, seberang dari kanan ke kiri. Ini kampus atau sekolah gitu. Oh, luar biasa.
sekolah, bahkan sekolah tingkat SD pun jauh lah sama kampus kita. Jauh. Jadi tempat saya ngajar itu Aliyah, dulu bangunannya ya bisa dibilang mirip-mirip lah kayak begini, kayak kampus kita nih. Cuma semenjak awal Covid lah, pembangunan dibangun, bangun sebelah sini, setelah itu sambung ke sininya, dibuat 3 tingkat sekarang. Kemudian di ininya juga depan halaman dari jalan dibangun langsung sehingga tak nampak dia. Ini disatukan lagi. Jadi apalah segi 4 gitu. Manjang deh. Bangunannya 3 tingkat. Gerbangnya pun itu tutup lah semua. Tutup total. Kita kan masih terbuka ini. Kalau dibangun dari sini, ini jalan kan kita. Dibangun sini buat 3 tingkat misalnya, tutup lah. Jadi tak nampak lagi orang dalam. Tutup gerbang gitu kan. Bisa. Udah siap itu sekarang. Masjidnya udah siap, musholla lah sebutannya. Udah siap semua. Padahal sekolah udah siap banget. Mulai dari Covid itulah. Sebelum Covid mulai dibangun. Akan datang mau dibuat jembatan, kabarnya gitu. Dari sudut kanan ke kiri mau dibuat jembatan supaya bisa nyebrang. Pagar bukan copot-copot. Tahu. Makanya tak tahu lah di mana salah. Nampaknya di administrasi salah. Kalau bagus ngelola duitnya, ya banyak uang masuk itu. Cuma entah kemana ngelola duitnya nih. Soalnya kita bukan kampus saja nih, anak sekolah ada. Kan dari sekolah kan masih tak ada uang masuk itu. Kan bisa dikondisikan untuk bangunan. Cuma entah kemana duitnya, Allahu a'lam lah. Kalau ditanya besar gaji dosennya, enggak. Sering kalau kita bilang nanti apa penambahan gaji dosen, alasan mereka ikhlas beramal kata orang tuh. Dari dulu ikhlas beramal aja ya. Tak ada lagi ke situ apanya. Ya sebetulnya ikhlas itu di hatinya itu. Bukan masalah duitnya. Ikhlasnya di hati. Masalah uangnya ya masih juga lah. Ikhlas saja pun kita tak ada dikasih uang, ya tak mungkin makan angin. Nah, bisa. Bayangkan aja yang makanan yang lezat-lezat dah kenyang. Nah, lagi bisa begitu. Sebaliklah. Mana mau ikhlas? Kalau gurunya pun penyakitan misalnya. Payah. Ikhlas itu di hati. Orang Muhammadiyah masalah honor besar. Luar biasa besar. Cuma itu tadi ikhlasnya di hati lah. Jadi guru itu memang dihormati betul. Ikhlasnya diharapkan juga di hati ikhlasnya gitu kan. Cuma honornya dikasih besar. Tak tahulah di mana salahnya. Cuma kalau Muhammadiyah kenapa bisa begitu? Kalau kita tak bisa gitu. Masalah honor. Saya mengajar di sekolah di mana-mana, tak ada sekolah yang mengkasih honor lah atau upah untuk gurunya sebesar itu. Belum pernah jumpai sekolah. Ada. Bahkan honor saya di sekolah aliyah itu Al-Ulum lebih besar ngajar di kampusnya.
Lebih besar honor di situ daripada ngajar di kampus. Jauh besar. Jauh. Padahal ini istilahnya dosen gitu kan sebutannya dosen. Di situ gurunya. Tapi honornya jauh besar. Jauh lah. Gitu loh. Dan di situ saya guru biasa aja ya, guru tak tetap gitu kan. Kalau guru tetap lain lagi honornya. Ada tambahan-tambahan lagi. Guru tak tetap saja honor yang dikasih itu besar. Saya tetapnya sebetulnya ngajarnya di kampus Unifa ini apanya, status guru tetapnya. Tapi status guru tetap di kampus pun tak bisa mengalahkan di sekolah, padahal tak tetap. Gitulah hebatnya Muhammadiyah itu untuk penghargaan kepada guru. Ya mungkin salah satu sebab kenapa mereka itu bisa maju itu tadilah mungkin penghargaan, penghormatan dengan para pendidik gitu kan. Kita sering ikhlas beramal aja Pak. Gimana lah? Ya bukan berarti memang ngajar itu diharapkan itu enggak. Tapi tanpa itu gimana mau hidup? Kan gitu. Tak mungkin nanti udahlah kita libur dulu 1 bulan. Saya mau ke ladang dulu nyangkul. Tak mungkin. Ya mestilah dipikirkan juga gurunya gitu. Kan mesti guru tuh mesti berarti guru minta digaji gitu, tak ikhlas, bukan tak ikhlas. Tak ada pula orang macam malaikat guru kan, tak makan-makan. Mana? Jadi guru itu mesti dihormati juga. Tak mungkin tak maju-maju kampus kita. Dari dulu soalnya ikhlas beramal aja, apa ya simbol. Nah. Tahu gitu cuma berubah. Oke, tadi absen belum siap Pak. Raja Haikal, Fauzan Filiang, Muhammad Fahmi, Ahmad Fauzi, Dik Al-Farabi, Yusrul Zikri, Alfan Fadil, Habibullah Akhul Zafa, Istiananda, Muhammad Ihsan, Oke. Satu contoh. Contoh kedua misal. Oke, perhatikan yang belum paham kali. Coba contoh yang sama. Misalnya lagi ditulis jangan tulis, perhatikan bagus. Selesai nanti saya tulis baru tulis. Kanal bacaannya kanal Abu Jadidan kanan fi'il nafis. Ini isim kana. Kenapa dibilang dia isim kana? Karena ada kana, maka disebutlah dia isim kana. Kalau di sini bukan kana, maka ini pun bukan isim kana disebut. Karena
nantilah. Nanti itu bukan tidak. Nah, isim kana. Setiap isim kana barisnya rafa. Dibuatlah dia al-kitabu, baris rafa. Bukan al-kitabah, bukan al-kitabi, tapi al-kitabu, rafa kan ya. Apa tanda rafanya? Rafanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Maksud isim mufrad itu al-kitabu ini mufrad. Al-kitabu itu mufrad. Kalau musanna al-kitabani. Kalau jamak al-kutubu. Itu jamak. Ini isim mufrad, makanya dibilang li'annahu isim mufrad. Maksudnya al-kitabu ini dia bentuknya isim mufrad. Jangan bingung dari mana tahu orang ini isim mufrad. Nah, i'rabnya isim kana marfu'. Isim kana marfu'. Marfu'nya pakai apa? Dhammah. Maka buatlah dia marfu' bin dhammah. Maksud dhammah itu ini, bin dhammah. Baru alasannya kenapa pakai dhammah? Li'annahu, maksudnya li'annahu al-kitabu ini, maksudnya gitu, dia isim mufrad. Isim mufrad. Nah, jadi dan ini jadi khabar kana. Setiap ada isim kana, dia ada khabar kana. Isim kana, khabar kana. Itu kawan. Jadi dan nasab khabar kana nanti. Untuk yang khabar kana i'rabnya nanti. Kita fokusnya di isim kana dulu. Nah, tulis. Yang kurang paham juga silahkan tanya. Tapi itulah, kalau saya pikir-pikir, kenapa jatuh kuliah dulu nih Pak? Banyak hikmahnya. Kalian dulu memang kuliah mau di Unifa atau enggak? Memang tak ada cita tempat lain? Ada juga cita-cita awal di mana? Jadi masuk ke sini trauma. Karena gratis. Kalau saya dulu memang cita-cita ke IAIN gitu kan, UIN sekarang. Jadi masuk ke sini, udahlah timbang tak kuliah, sini pun jadilah gitu kan. Tapi itu tadi, ya berharap ke UIN, memang niat kuat di situ gitu kan. Cuma terakhir ada juga hikmahnya rupanya. Hikmahnya besar. Kalau seandainya dulu dipaksakan kuliah ke UIN misal, entah misal lah kan, kalau orang misalnya disogoknya misalnya gitu kan, kita apa mau sogok duit pun tak ada. Misal gitu, paksakan, ya bisa jadi ya
tak tercapai. Seperti sekarang ini tak dapat lah. Tapi itu juga hikmahnya kenapa mungkin Allah buat ke Unifa terakhir. Hikmahnya diantaranya itu tadilah yang pernah saya ceritakan dulu. Kuliah di sini, setelah kuliah dapat pula hadiah 5 juta. Itulah bisa lanjut S2 ke sana. Langsung selesai. Itu hikmahnya. Hah? Lebihan Unifa. Maksudnya? Itu tadi. Jadi coba dulu kalau seandainya aku lulus di IAIN, aku tak bisa S2 ini. Karena tak ada dapat dia. Artinya ada abangan kelas lah. Waktu dulu di kampus duduk-duduk di fakultas gitu kan. Cita-cita. Saya dulu kalau kawan tuh sering ngajak berkawan yang kawan abangan-abangan kelas supaya dapat informasi gitu. Jadi bilangnya biarlah kita di tempat yang kecil asalkan kita jadi orang nomor 1 di tempat itu kan. Ketimbang kita di tempat yang besar tapi kita tak nampak di situ kan. Ya pula akhirnya. Kan IAIN kan besar. Ya kalau kita di sana kita pun tak ada dikenal orang, tak nampak nama kita situ, tak ada gunanya kan. Jadi biar kampus kita ni kecil lah, tak sebesar IAIN, tapi kita dikenal orang di situ, jadi orang nomor 1. Ya juga. Nah, itulah rupanya dapat pula juara 1 umum. Kemudian dapat hadiah pula dari situ. Coba kalau di kampus UIN dulu kan, ya IAIN dulu namanya. Ya mungkin tak ada dapat hadiah itu. Juara pun tak dapat mungkin kan. Banyak yang mahasiswanya. Ya tak ada dapat hadiah, apa yang mau dipakai untuk S2? Duit tak ada. Nah, jadi itulah baru terasa dia hikmahnya itu hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. 4 tahun lebih lah itu kan. Baru terasa dia. Ini rupanya hikmahnya Allah buat lulus di sini. Baru tahu kita. Sekarang banyak orang, kuliah di sini tak ada gunanya. Aku dulu mau ke sini ya, gitu kan. Entah apa ke sini lulus, tak ada ini. Jadi yang penting kita cita-cita kita jadi apa gitu aja. Kita mau cita-cita cari apa misalnya? Cari ilmu. Udah belajar cari ilmu. Di kampus UIN misalnya, ya IAIN dulu namanya. Kan mau ngapain di sana? Belajar, kuliah kan gitu kan, supaya ya dapat ilmu gitu. Oke. Sekarang tujuan kita ni apa? Tujuannya untuk dapat ilmu kan gitu. Masalah di mana Allah letakkan kita cari ilmu, itu terserah Allah. Yang diatur-atur. Yang penting Allah tahu tujuan kau mencari ilmu, supaya kau jadi orang alim, paham agama misalnya. Ya udah, kan itu target kita kan. Cuma kita pikiran kita, pola pikir kita bayangkan, aku baru dapat ilmu, aku baru paham ilmu agama kalau aku kuliah di UIN misalnya. Kan itu bayangan kita itu. Atau apa tadi di UI? Universitas apa? Hah? Universitas Indonesia. Nah, misalnya aku baru dapat paham agama kalau di kuliah di UI, Universitas Indonesia. Kalau tak di situ, tak ada itu kampus yang lain misalnya gitu. Pikiran kita gitu. Untuk dapatkan tujuan kita supaya paham agama kan gitu kan. Itu pikiran kita itu. Allah tak gitu dia. Allah tahu tujuan kita. Kau tuh mau jadi orang seperti ini. Cita-cita kau ingin jadi begini.
Udah, biar aja Allah yang ngatur. Ternyata tak di UI misalnya. Kalau di situ kau buat, kau nanti jadi orang begini, cabut aja kerja nanti kuliah, entah gitu misal. Misal, kau ikuti orang-orang yang lasak-lasak tuh misalnya gitu. Kan kita tak tahu. Mungkin gambaran kita aku rajin belajar di sana gitu kan. Ternyata kalau lulus di situ, apa yang rajin? Kasih cabut aja kerja misalnya. Misal, kan Allah tahu itu kan. Tahu lah, Allah tahu. Yang tauhid sudah. Tahu Allah itu semua. Jadi tak Allah luluskan di situ, ya diluluskan Allah di sini. Yang penting ku kabulkan apa yang jadi tujuanmu. Untuk kabul tujuan itu tak di situ cocoknya. Allah tahu mana yang cocok. Di sini kau cocok, di sini kabulkan. Cuma kadang kita tak terima kan. Sinilah pula. Tak apa dapat di sini misalnya kan. Aku padahal cita-citaku sana ya. Aku yang kok di sana kuliah kan aku jadi orang begini kan gitu. Gambaran kita kan gitu. Saya dulu pun gitu. Kalau kuliah di UIN kan hebat. Kawan banyak di UIN. Kampusnya mewah, peralatan lengkap. Pasti kalau belajar di sana itu ya lebih besar lah dapat ilmunya. Gambaran gitu. Saya dulu. Kuliah di sini apa? Tak ada. Ini fokus tidak ada. Gitu loh. Gitu dulu kan. Tapi ya udahlah jalani aja. Tak ada, udah masuk di kampus tak ada lagi cerita ini kan. Menyesal tak ada apa, ya terima aja. Udah kuliah. Terakhir baru nampak dia tujuan yang mau kita cari itu setelah bertahun-tahun lamanya. Nah, itulah dia hikmahnya. Jadi setelah tamat barulah dapat hikmah. Oh, inilah rupanya. Kenapa tak dibuat Allah aku dulu lulus di iya. Coba dulu kalau aku lulus ya iya. Tak bisa aku S2 ini. Dari mana duitnya? Kan gitu. Ini lulus di Unifa, Allah kasih jalannya untuk bisa S2. Nah itu tadilah. Kembali ke kita masing-masing. Sabar enggak nunggu hikmahnya. Suatu saat nanti mungkin 1 tahun, 2 tahun, saya 4 tahun baru nampak deh. Nanti nampak hikmahnya itu. Oh ini rupanya hikmah. Yang penting kita tujuannya ada. Aku tujuanku mau jadi begini. Jalan yang kubuat begini caranya supaya untuk dapat tujuan ini. Ternyata jalan yang kita buat tuh tak terpenuhi rupanya. Lain pula jalannya misalnya. Ya udahlah jalannya aja. Allah tahu apa tujuan kita. Jalani saja. Mungkin ini yang cocok untuk mencapai tujuan itu, gitu kan. Tak usah nyesal. Tak usah tak ridho, tak suka misalnya. Jalani aja. Ini pasti yang terbaik Allah pilihkan untuk aku. Tak nampak 1 tahun hikmahnya. Udah, biar aja jalan aja. Mungkin tak 5 tahun baru nampak dia. Gitulah. Jadi insyaallah ada hikmahnya. Walaupun yang kita rencanakan tak tercapai, di jalan yang lain mungkin Allah arahkan, karena itu tak baik untukmu. Pikiranmu aja yang bilang itu bagus di situ. Sebenarnya tak bagus itu. Allah kan tahu. Allah buat jalan yang lain untuk mencapai tujuan kita. Jadi jangan ada timbul rasa tak ridho, tak suka, tak senang, gitu kan. Kenapa lah pula ini yang dipilihkan Allah untukku misalnya. Jangan gitu. Nanti ada hikmah. Hasil yang kita inginkan itu dapat nanti. Setelah ya bertahun-tahun lah. Entah mungkin kalian juga pernah udah ngalami gitu. Mungkin ada yang udah pernah. Aku dulu ingin begini. Cuma jalannya pula yang lain pula, ke sini larinya. Tapi yang ku inginkan itu dapat rupanya. Mungkin ada yang udah menjalani itu.
itulah yang penting ridho. Jadi itu juga lah salah satu hikmah yang saya rasakan sendiri pribadi. Kalau ditanya apa kelebihan Unifa ini, salah satunya kehebatan Unifa kita nih tidak terkontaminasi, tak masuk ke dalamnya paham-paham yang tak jelas. Dosen-dosennya masih bagus. Kalau di UIN, ya Ian dulu sekarang UIN, aliran sesat pun ada situ. Syiah banyak situ. Makanya mahasiswa baru itu mahasiswa yang namanya mahasiswa belajar di MTS malas, main aja kerja. Belajar di aliyah pun malas. Pas begitu kampus masuk kuliah baru mau serius. Kalau udah kuliah tak ada lagi cerita serius itu. Karena disuruh, kalau kalian lain lah. Kalau di jurusan-jurusan yang biasa, disuruh cuma udah bahan kita judulnya ini, cari bahan di luar, buat makalah, presentasi ke depan. Dah, itu aja ya. Buat makalah, bacakan di depan, diskusi, tanya jawab, habis waktu keluar dosen. Gitu aja ya. Tak ada cari ilmu lagi kalau udah tingkat kuliah. Cari ilmu itu tingkat MTS, tingkat MA, aliyah, madrasah aliyah, itu ya. Kalau tingkat kuliah tak ada lagi. Tingkat kuliah itu udah mengembangkan ilmu yang ada sama kita lah. Tak ada lagi cerita cari ilmu. Udah lewat masanya. Cuma disitulah baru semangat pula dia mencari ilmu. Tak tahu dia di situ yang Syiah paham. Rata-rata anak-anak kampus kalau ada nanti kawan hebat bicara gitu kan, kalau debat selalu dia menang misalkan, nah itu jadi motivasi itu. Rata-rata orang yang hebat bicaranya bisa motivasi orang gitu kan. Kalau debat selalu tak pernah kalah, itu biasanya Syiah. Iya. Itulah yang difavoritkan anak-anak kampus. Hebat bicaranya tuh. Di situ dikagumi orang-orang anak kampus itu. Itulah kesalahan anak remaja, anak kampus. Kayaknya banyak kadang mahasiswa UIN itu yang Syiah paham. Bahkan ketua Syiah itu tamatan kampus dekat tamatan UIN pernah debat dengan Haji Idrus Ramli di USU pernah lu tamatan iya mahasiswa iya dekatnya Syiah itulah. Bahkan dulu waktu masih hidup lagi Profesor Ramli Abdul Wahid, ini mahasiswa saya ya nih, minta kenapa pula jadi Syiah dia. Itulah luar biasanya. Jadi Ian tuh Syiahnya ada di situ, liberalnya kuat kali, dosennya liberal semua rata-rata. Kalau belajar kita panas saja lah otak kita rasanya. Itulah. Iya. Tak ada adabnya sama ulama-ulama, tak ada. Cuma lah mau bertekak dosen kan. Nanti bahaya pula nilai. Disanggah pun tetap aja tak menang kita. Tak menang. Jadi itulah. Kalau dia tak ada dasar dari aliyah, ngikut-ngikut aja lah. Oh iya pula gitu kan. Terakhir tamat dari IAIN atau UIN, ya begitulah. Tipe-tipe orang liberal lah pemikiran. Sempat dulu ada di masjid adean kelas masuk IAIN dia. Asalkan pulang dari kampus ditanya, ini cuma mana nih Pak? Kata dosen kami begini kata. Tak jelas dosen kalian.
Besok tanya lagi, ini begini kata dosen kan. Gitulah. Tingkat S1, tingkat S2 juga gitu, sama. Dosen-dosen IAIN UIN. Kita sampaikan pun nanti pendapat ulama, tak terima orang itu juga. Ayah. Misal, kalau orang tak segan-segan bilang kitab-kitab kuno, kitab-kitab kuning tuh tak layak lagi dipakai untuk sekarang nih. Udah ketinggalan zaman itu. Tak laku lagi kitab-kitab kuning sekarang ini. Tak layak pakai lagi. Gitulah bahasa orang. Cuma kita telinga kita mendengarnya. Geram lah dengar kan. Tapi kan dosanya udah lantak kalau situ. Tapi rata gitulah orang. Kita ulama itu tak layak, tak berguna istilahnya gitu. Padahal kitab kuning itu lebih lama, dia lebih bagus. Cetakan yang paling lama itu lebih bagus lagi. Karena kalau cetakan-cetakan terbaru bisa aja entah ada yang berganti, ada yang salah tulis dari yang sebelumnya, bisa aja terjadi. Lebih lama kitab itu lebih bagus, dapat yang aslinya dari penulisnya. Itulah. Malah orang tu bilangnya, apa kitab kuning ini? Tak cocok lagi untuk zaman sekarang ni, kata dia. Siapa yang bilang itu? Profesor kan? Kentang-kentang, doktor, profesor. Kita sampaikan pun misal, pernah dulu saya sampaikan. Ini Al-Quran ini sama ini, sama-sama kertas buku kata. Begitu dibilang. Gawat. Saya cari lah pula dalilnya kan, pendapat ulama. Yang tak boleh disentuh itu Al-Quran yang di sana, yang di Lauhul Mahfuz gitu. Ya kalau Al-Quran di dunia nih, ini kertas ini gitu. Tak masalah dipegang begini, tanpa wuduk maksudnya. Tak masalah gitu. Padahal dalilnya udah jelas kan. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi carilah di ada penjelasan ulama gini. Jelaskan sama dia. Yang di Lauhul Mahfuz yang tak boleh sentuhnya kecuali malaikat. Yang di dunia ini manusia, masih dia bersuci. Dalam tafsir ini ulama yang jelaskan ini, sampaikan gitu. Terakhir dibilang itu kan pendapat dia, ulama itu. Ya pemikiran saya begini kata dia. Kalau begitu yang pula bercakap, ada yang betul ini begini. Gitu. Makanya kuliah di UIN itu hati-hatilah. Orang itu liberal, dosen-dosennya rata-rata. Apa semuanya itu pemikiran aja. Tak ada pendapat ulama. Cincin yang bilang doktor, profesor mungkin sekarang dulu. Cincin ini tak haram lagi pakai laki-laki nih katanya. Kenapa tak haram? Dulu diharamkan ini karena cincin itu barang mewah, mahal dia nampaknya, cincin emas maksudnya. Sekarang ini emas itu tak ada lagi barang mewah itu, tak mewah dia lagi. Orang udah kaya-kaya sekarang. Jadi cincin ini untuk laki-laki tak haram dipakai, karena bukan barang mewah lagi kata dia. Cuma ini cakap itu bukan orang awam, orang bodoh, bukan orang bodoh. Itulah pemikiran mereka. Hancur lah. Itulah tamat mahasiswa dari sana. Ya begitulah dia. Jadinya tak hancur. Salah semuanya. Liberal. Orang itu pemikiran aja semua. Pemikiran otaknya aja pakai. Pendapat ulama, kitab tak ada pakai.
Gitulah. Paling kalaupun ada pakai kitab pendapat, paling yang dirujuk orang itu pendapat Sianu dari barat misalnya. Oh itu baru bagus, mantap pikir orang itu. Karena orang itu sekolahnya di barat pula kan. Di sana lah cuci otaknya. Berubahlah semua. Dosen-dosen YAIN itu rata-rata tamatan dari barat sana itu. Amerika, Prancis, apa segala macam. Kalau yang tamatan dari Timur Tengah, Mesir misal, melamar ke UIN, siap-siaplah tak lulus. Siap-siap tak lulus. Tapi kalau udah tamatan Amerika misal, oh itu besar kemungkinan lulus. Misalkan ada yang kosong di situ dosen. Itulah hebatnya. Luar biasa itu UIN tuh. Jadi kalau memang masuk kita kuliah ke situ, tak siap-siap kita bekal ilmu tak banyak, ya jadilah nanti pemikiran. Orang itu paling kalau pakai dalil, kita beda. Kalau pakai dalil kita, dalilnya dikedepankan, otak kita ngikut dalil, kan gitu. Pemikiran kita ngikut dalil. Orang itu enggak. Bagaimana caranya supaya dalil ini ngikut sama otak orang itu? Gitu. Disampaikan orang itu begini ini pemikiran dia, akal dia disampaikan pemikiran gini, baru berikutnya diambil dalil untuk ngikutkan ke akal dia itu tadi. Dalilnya ini dia katanya. Jadi yang dengar pun oh iya pula. Begitu lah. Ada dalilnya. Yang tak paham pasti ngangguk-ngangguk itu. Iya pula. Gitulah. Awak yang paham apa ngangguk? Apa ini? Dalil tidak cocok, pemikiran salah. Yang paham, yang tak paham, oh iya juga kata dia. Ngangguk-ngangguk lah kepala. Gitulah. Rata-rata orang itu bercakap begitu. Kasihnya pemikiran begini, itu begini. Terakhir nanti ini dalilnya. Masuklah dalilnya kan. Jadi dibuat orang itu dalil itu mengikuti pemikiran mereka. Itu salahnya. Kalau kita tak begitu. Gimana supaya dalil di depan, akal kita mengikuti pemahaman dalil itu baru selamat. Ini enggak, kebalik. Itu bahaya. Untuk saja tak kuliah di UIN dulu. Tadi kuliah di UIN S2. Gitulah rasanya. Syukur juga lah di Unifa. Unifa yang mumtaz ini kan. Ya Unifa ini tak ada paham organisasi banyak-banyak tak ada. Itu salah satu kehebatan Unifa. Tanya kehebatan tadi. Tapi ada juga dosen mengatakan Unifa ini dan kebetulan masuk juga di majalah kau bahkan Al-Quran itu makhluk. Tuhan itu makhluk. Al-Quran makhluk. Al-Quran. Dan kebetulan itu masuk mengajar di sini kau. Dan yang berselisih paham lagi dengan pemahaman kita benar, beliau mengatakan Nabi Adam itu memiliki dosa. Dosanya apa? Ya karena mendekati pohon yang dilarang Allah. Tamatan dari mana dia? Dulu PKU Binjai. PKU Binjai. Semuanya itu Binjai. Orang kuliah ke Timur Tengah juga? Enggak usah. Cuma PKU itu. Iya. Salah ya itu. Al-Quran makhluk, terus apa lagi dijelaskan? Karena dalilnya gini seluruh yang di muka bumi ini makhluk kecuali Allah. Allah itu bukan makhluk. Jadi Al-Quran itu termasuk makhluk. Begitu aja penjelasan. Kalian pun kata itu kenapa makhluk? Gara-gara itu dari Allah itu makhluk semua. Enggak lah. Tak belajar tauhid nampaknya.
Wah, itu dia. Udah jelas-jelas Imam Syafi'i perdebatan dulu raja di masa itu kan. Bahkan Imam Ibnu Hambal, Imam Hambali sampai dicambuk dia, sampai melorot celana gitu kan. Cuma tak jadi melorot, sampai putus tali celana dicambuk. Gara-gara itulah ulama-ulama dibunuhi. Kenapa? Karena mempertahankan Al-Quran itu tidak makhluk. Mempertahankan itu. Coba sekarang pula dibilang makhluk, salah lah. Sedangkan ulama-ulama kita dulu sampai bentrok dengan pemerintah gitu kan. Pemerintah bilang, raja bilang kalau Al-Quran itu makhluk. Siapa ulama yang bilang Al-Quran tak makhluk, dihukum, cambuk, penjara, bunuh. Sampai kena lah. Imam Syafi'i juga kena, Imam Hambali juga kena. Begitulah, luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i memuji Imam Hambali. Tegas dia bilang bahwa Al-Quran itu tidak makhluk. Langsung dibilang gitu, tegas. Kalau Imam Syafi'i enggak, ada kelahnya. Ditanya Imam Syafi'i, Al-Quran itu makhluk tidak? Gimana? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, yang 4 ini tak makhluk. Ini makhluk ini. Gitu. Selamat Imam Syafi'i. Tahu maksudnya? Nah itulah. Imam Hambali langsung bilangnya tak makhluk. Makanya kena ini. Imam Syafi'i ada kelahnya gitu kan. Cuma tak tahu mungkin yang bertanya itu. Maksudnya yang 4 ini ya dalam hati Imam Syafi'i. Yang 4 jariku ini makhluk ini. Bukan Al-Qurannya, bukan kitab itu. Yang 4 ini makhluk ini gitu maksudnya. Itu tak bagus sebetulnya diamalkan itu. Diamalkan sering-sering, cakap-cakap biasa tak bagus. Sama dengan berbohong juga itu. Sama juga seperti Nabi Ibrahim. Siapa yang menghancurkan berhala kami ini, kata orang kafir itu kan. Bal fa'alahu haza. Apa ayatnya pasnya? Hah? Salah ayat Al-Quran, dosa. Tengok dulu. Ada yang hafal? Ini. Qala bal fa'alahu kabiruhum haza. Siapa yang menghancurkannya, ditanya orang kafir Quraisy. Dijawab apa? Nabi Ibrahim. Qala, Nabi Ibrahim jawab, bal fa'alahu kabiruhum haza. Gitu. Bahkan yang membuatnya itu yang besarnya ini gitu. Maksudnya gini. Bahkan yang buatnya itu, maksudnya ke dalam hati Nabi Ibrahim, aku yang buatnya itu. Bahkan cuma dari bahasa itu, bahkan yang buatnya itu yang besar ini gitu. Seolah-olah tanggapan pemikiran orang kafir, maksud cakap Nabi Ibrahim itu yang buatnya ini yang besar ini gitu kan gitu. Bahkan yang buatnya itu yang besar ini gitu. Maksudnya bukan begitu. Bahkan bal fa'alahu kabiruhum haza kan gitu namanya. Sebetulnya maksudnya bahkan yang buatnya itu aku, yang besarnya itu ini gitu. Yang buatnya itu aku, yang menghancurkan berhala itu. Yang paling besar patungnya, inilah dia yang besarnya. Sebetulnya gitu. Dalam hati gitu. Cuma karena satu kali ucapan, anggapan orang kafir, yang buatnya itu adalah yang besar ini. Soalnya kan gitu. Nah itu apa namanya? Kelah lah kalau kita. Jadi tak bagus buat gitu.
Untuk tingkat Nabi itu mereka menganggap masih dosa. Makanya Nabi Ibrahim nanti kalau ceritanya nanti cerita syafaat umat datang kepada Nabi Adam dan seterusnya nanti sampai Nabi Ibrahim juga ditanya minta syafaat. Aku tak bisa beri syafaat. Aku pun mikirkan dosaku. Cuma dulu pernah aku begini, ku bilang begini. Kayalah itulah kan. Cuma nanti pertimbangannya. Mintalah kepada yang lain gitu. Jadi anggapan Nabi Ibrahim pun nanti itu jadi dosa, padahal sebetulnya enggak. Kita pun tak bagus buat itu. Nanti kalau terdesak boleh. Lagi terdesak misalnya kan, pakai bahasa yang inilah. Macam dulu lah, bilang Syekh apa? Allah masuk. Siapa yang datang Unifar itu? Nuruddin. Nah, kalau misalnya datang orang minta pertolongan sama kita, nanti kalau ada orang datang ke sini jangan bilang aku sini ya, kan gitu. Tiba datanglah pula bertanya kan, ada orang tadi datang ke sini. Nah, pas begitu pindah kita tempat. Selama aku di sini tak ada pula orang bilang gitu. Kan ditanya tadi sini. Ada tadi nampak orang datang ke sini. Kita udah pindah tempat di situ kan. Tadi kita yang datang tadi ketakutan tadi itu, kan kita masih di sini. Berdiri misalnya. Pindah kita tempat itu. Datang orang lain. Ada orang tadi datang ke sini nampakmu. Selama aku di sini tak ada pula. Kan gitu. Selama di situ kan gitu. Di sini enggak. Itu okelah itu. Cuma jangan diamalkan sering-sering. Kalau terdesak boleh lah. Itu terdesak. Kalau sempat kita kasih tahu dia, habis lah dia mati dibunuh orang tuh kan. Nah, jadi sama Syafi'i tadi gitulah. Jadi kalau dibilang dia makhluk, udah jadi perdebatan ulama dulu. Tak makhluk dia. Qadim. Cuma kalau dijelaskannya lagi bagus. Kalau untuk di luar majelis taklim, apa yang dijawab kalau ditanya orang? Dia qadim. Kalau dijawab makhluk salah. Jadi Al-Quran itu apa? Qadim. Cuma kalau dibilang makhluk mesti diperjelas lagi. Yang makhluk itu mana? Kertasnya makhluk. Yang di dunia ini yang kita pegang itu Al-Quran, itu kertasnya makhluk ya. Kertasnya, tulisannya, lembar-lembaran kertasnya, mushafnya itu makhluk. Al-Qurannya qadim lah, kertasnya makhluk. Nah, kalau di majelis taklim mesti jelaskan gitu. Jangan bilang makhluk maksudnya mana makhluknya? Al-Quran. Oh, berarti secara tak langsung dia bilang kalam Allah itu makhluk. Rusak akidah itu. Rusak itu. Kalam Allah mana pula makhluk? Al-Quran kan kalam Allah. Mana pula makhluk? Rusak akidah itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Kalam Allah bukan makhluk. Allah makhluk juga tadi bilang. Apa yang makhluk? Yang tadi Allah apa? Satu lagi. Oh, itu Nabi Adam. Nabi Adam. Pula. Salah. Nabi itu dah dia maksum. Bukan mahfuz, maksum. Kalau wali mahfuz. Mahfuz itu bisa kemungkinan wali-wali Allah itu jatuh berbuat dosa, tapi jauh wukuknya, jauh terjadinya, sangat-sangat jauh kemungkinannya wali itu berbuat dosa. Kalau Nabi, jangankan dosa besar, dosa halus pun tidak. Itulah mahfuz, maksum. Dijaga Allah, Allah yang jaga. Kalau sempat kita bilang dosa,
berarti penjagaan Allah tak kuat lah berarti gitu kan. Rusak akidah itu. Nabi itu tak pernah berdosa, dijaga Allah. Tak ada Nabi berdosa. Walaupun cerita Nabi Adam makan ini apa, ada itu. Di kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah sudah dijelaskan semua. Panjang ceritanya itu. Panjang lah. Ngaji tauhid baru selesai. Tak jadi dosa itu. Walaupun Nabi Adam menganggap dirinya melakukan dosa, ya tak masalah lah. Orang kita merasa gitu kan. Tapi itu tak dosa. Bukan dosa itu. Jangankan dosa besar, dosa kecil, dosa halus pun tidak. Yang halus pun tidak. Aku lagi yang besar pula. Tak dosa itu. Berarti kalau ada maling gitu-gitu kita lihat-lihat aja Ustaz. Apa dibahas? Kalau memang bisa kayak meluruskan, cuma itu tadi lah. Mesti bercakap, ada sebutkan ini ya lah. Sebutkan ada pernah saya dapat dari begini. Jangan pakai akal sendiri. Nanti berdebat sama dosen juga. Karena masalah akidah. Niatnya bukan mau melawan dosen, cuma mau luruskan paham supaya dia tak tersesat. Itu niatnya. Yang pula pas begitu kita sampaikan merasa diri hebat, salah itu. Minta izin dari keterangan, ada saya dapat begini, bilang gitulah. Bahaya itu kalau gitu. Ya gitulah kadang. Bukan tingkat dosen mungkin ya namanya aja dosen mungkin kan. Tapi dia tak paham agama. Tak usah tingkat dosen lah. Tingkat ustad. Kalau udah sebutan ustad kan udah ciri orang yang paham agama lah itu kan. Tingkat ustad saja pun kadang kesalahan. Masalah tauhid. Karena tauhid ini fatal. Salah dia tauhid, fatalnya kemana? Akidah rusak. Kalau rusak bahasanya paling tidak fasik, bahayanya kafir. Ustaz aja pun banyak yang tak paham tauhidnya, tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan pikir semua ustaz itu paham kali, enggak. Namanya aja kan ustaz, tapi tak paham dia. Ya bukan sekedar cakap, memang gitu. Bahkan yang tamatan dari Timur Tengah pun tak paham. Tak tahu lagi tentang mana. Dan bukan satu orang. Ada yang kita dengar begitu. Ada dia bilang, ngajarkan sifat 20 payah. Enakan si kitab-kitab ini, kitab tauhid yang 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat gitu. Siapa yang bercakap itu? Ustaz Al-Wasliyah juga. Tamatan dari mana? Timur Tengah. Itulah saya dapat cerita gitu. Tamatan dari Timur Tengah. Organisasinya Al-Wasliyah. Tapi yang diajarkannya apa? Tauhid, asma wa sifat, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kenapa tak diajarkan sifat 20? Payah memahaminya. Bisa gitu pula. Itulah. Tahu lagi. Makanya ya kadang tingkat profesor pun banyak gitu. Tak paham dia tauhid. Salah dalam tauhid. Ya dari pengalaman ini kan dapat informasi banyak seperti itu. Nampaknya untuk tauhid itu ini nampaknya tak ada cerita kecuali hidayah Allah. Hidayah Allah nampak.
Kalau memang Allah menginginkan kita paham. Jadi kalau memang Allah tak ingin paham, profesor pun tak bisa paham. Perhatikan gitu. Dari beberapa kasus yang bercakap kadang profesor bisa salah. Yang dari Timur Tengah bisa salah lah. Padahal udah kuliah jauh-jauh. Kalau tauhidnya salah juga. Kalau bisa tak paham gitu. Bahkan ada kajian tauhid sifat 20 kajiannya. Bisa tak paham dia. Mana itu? Berarti memang paham sama tauhid Ahlussunnah wal Jamaah itu Allah yang ngasih. Allah. Makanya kalau kita bisa paham tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, bersyukurlah, alhamdulillah. Ternyata aku Allah pilih menjadi salah seorang hambanya yang paham tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Syukur. Karena tauhid itu nomor satu. Kalau salah masalah fikih masih mudah, masih ringan salahnya. Paling sholatnya, kalau misal sholat tak sah sholatnya, paling itu. Kalau salah dalam fikih. Kalau salah dalam akidah, rusak akidah, sekurang-kurangnya fasik, paling parah kafir. Kafir secara hakikat di sisi Allah. Makanya tauhid tak boleh salah. Makanya ngaji tauhid yang mesti sama orang yang betul-betul paham lah. Kalau tak paham, ya sesat lah. Itu juga lah hebatnya Hunifah tu kan. Di sini tak ada masuk organisasi banyak-banyak. Satu aja paling. Organisasi Himmah, Himpunan Mahasiswa Al-Wasiyah. Tak ada masuk apa LDKI apa namanya. Apa namanya? Bukan FPI. LDK. Tak ada nama masuk apa yang ini. PKS misalnya. Apa lagi? Yang apa? HMI. Yang setahu saya LDK, Lembaga Dakwah Kampus gitu kan. Itu ada di UIN. HMI, PKS itu paham itu semua. Pahamnya itu akidahnya rusak semua itu. Orang masuk HMI samalah dulu. Sempat dulu marak di UIN. Mahasiswa yang masuk di HMI. Al-Quran itu dilemparkan atau apa dia? Sempat dikeluarkan dari kampus. Karena pemahamannya gitu. Akidahnya tak bagus. LDKI, Lembaga Dakwah Kampus. Itu kan akidahnya salah. Akidah mana? Akidah yang ini juga lah, Mujassimah, ngikut kepada Wahabi. PKS juga sama itu. Azab kubur tak ada kata mereka. Kubur. Nah, alhamdulillahnya di kampus kita ini tak ada organisasi itu. Itu juga selamatnya dia. Kehebatan Hunifah nih. Tak ada masuk organisasi seperti itu. Kalau di IAIN, semua campur aduk, Syiah pun ada. Nah, itulah. Kalau tak hati-hati ke sana, bahaya. Bisa jadi sesat. Syukur juga lah di Hunifah nih. Walaupun bangunannya belum masih gitu-gitu aja kan. Nah, itulah. Udah lain ceritanya sebetulnya. Oke lah. Jam berapa ya? 12 ya. Oke, nanti kita sambung insyaallah. Nanti malam masuk kita.